Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Analisa untuk Rabu 4 September 2024. Di sini kita akan coba menganalisa beberapa saham yang ada di grup indeks saham syariah Indonesia. Tentunya kita akan analisa dari sisi bandarmologi dan dari sisi teknikalnya. Baik, kita mulai saja untuk emiten yang pertama. Di sini ada dari Itama Rano Raya Tbk. Untuk sisi teknikal bisa dilihat di sini. Di beberapa bulan terakhir sebenarnya untuk secara keseluruhan dari emiten ini sedang bergerak di pola trendline sideways-nya ya. Dari Februari hingga September kurang lebih sedang bergerak di pola trendline sideways secara teknikal, dan sekarang sedang berada di area harga 488. Mungkin untuk sisi teknikal untuk strong supportnya berada di area harga 462. Oke, itu mungkin dari sisi teknikalnya. Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya untuk menentukan area support dari bandarmologi. Untuk lebih meyakinkan analisa kita, bisa kita lihat di sini. Untuk cek bandarmologi terdekat ada di 7 Agustus sebagai area support paling bawah. Di 7 Agustus ini untuk transaksi kurang lebih apabila dilihat untuk bandar sendiri mungkin kurang lebih di sini tidak terlihat dominan ya. Untuk akumulasi pun sedikit di sini sekitar 200 jutaan. Di maksimal akumulasi lot di 5.000 lot, tetapi bisa dilihat di sini dengan rata-rata di area kisaran di 500-an. Untuk area bandarmologinya kalau dilihat dari dekat di sini di 7 Agustus dengan frame 7 Agustus kurang lebih di 500-an, berarti berada di area sini ya bandarnya ya. Tapi kita coba lihat dari frame yang lebih lama lagi di 25 Januari. Dari awal dia mulai membentuk pola trendline sideways ini. Nah, apabila dilihat di sini dari time frame yang agak panjang dari tanggal 25 Januari 2024, baru kita bisa simpulkan untuk emiten Itama Rano Raya ini masih sangat menarik. Dari sisi bandarmologinya bisa terlihat dominan sekali yang melakukan akumulasi di sini Beki dan YP, terutama untuk bandar dari broker Beki sendiri di maksimal akumulasi di 80 ribuan lot dengan rata-rata akumulasi 515, dan YP sendiri di 545, dan sekarang harga di 488. Tentunya untuk harga apabila kita tentukan harga bandar tersebut untuk naik sendiri ke area harga bandar di sini ada di kisaran di 515. Untuk Beki sendiri di 515 bisa menunggu hingga kenaikan ke harga tersebut sekitar kurang lebih di sini ya, kisaran 5 hingga 6%. Tentunya di sini secara teknikal berarti maupun bandarmologinya masih menarik, karena untuk harganya pun sekarang tentunya berada di bawah harga rata-rata akumulasi bandar dari broker Beki ini
yang tentunya tinggal tunggu saja untuk rebound kembali, ada muncul candle rebound dari area support, baru bisa coba untuk masuk dicicil kembali selagi bandarnya tidak melakukan distribusi yang cukup dominan. Tentunya saham ini masih menarik untuk kedepannya, bisa di up kembali minimal ke harga area di harga bandarnya di 515 atau bahkan bisa lebih di atas area akumulasi bandar. Tentunya untuk area resistansi terkuatnya di area harga 560-an. Oke, mungkin itu untuk analisa dari emiten Itamara Raya ini yang secara keseluruhan ya masih sangat menarik untuk coba diakumulasi. Oke, kita lanjut ke emiten yang kedua yang akan kita analisa di sini ada dari Indosat ya. Bisa kita lihat di sini untuk teknikal sendiri. Secara keseluruhan di sini pola sebenarnya membentuk triangle ya. Dari sisi support pun kalau dilihat dari trend line di sini untuk emiten ISAT ini di sini ada trend line bullishnya di area bawah sini. Tentunya apabila di hari ini terkonfirmasi melakukan rebound, tentunya terkonfirmasi bahwa area dari trend line bullish ini masih terjadi ya. Tetapi apabila terbreakdown di area harga kisaran 10.175 di sini untuk hari ini terbreakdown ke bawah, tentunya dari trend line bullish ini berarti fail atau gagal dan bisa menunggu di area support dari sisi candlestick yang berada di area harga 9.975 9.975. Lalu untuk support yang keduanya bisa menunggu di area harga 9.525. Mungkin itu sebagai penentu area support dari sisi trend line maupun dari sisi candlestick. Lalu untuk resistansi tentunya ada di atas ini ya. Untuk area resistansi terkuatnya dari trend line bearishnya di sini di kisaran 11.800-an atau kurang lebih di 11 ribuan. Tetapi kita coba cek dulu dari bandarmologinya terlebih dahulu. Untuk emiten ISAT. Kalau time frame di 28 Februari di sini tentunya lebih dominan yang melakukan distribusi dari bandar broker BB sendiri. Tetapi di sini cukup lumayan banyak juga yang melakukan akumulasi dari beberapa broker asing. Di sini ada dari ZP dan RX ya. Kurang lebih hampir sama di 90 ribuan lot lebih, hampir 100.000 lot. Dengan harga rata-rata akumulasi mereka di 10.800-an, bahkan untuk RX sendiri di 11 ribuan. Dan sekarang harganya di area 10.250. Tentunya sudah kita tandai mungkin sebelumnya di sini di 10.800. Berarti harganya untuk harga sekarang berada di bawah harga akumulasi bandar. Dengan kemungkinan apabila saham ini naik minimal ke area harga bandarnya, tentunya minimal profit di kisaran 5%-an.
Apabila kita untuk hari ini ya terkonfirmasi rebound di area supportnya dari trendline bullishnya. Lalu untuk resistnya tentunya minimal ke harga rata-rata akumulasi bandar di 10.800. Oke, mungkin itu untuk analisa dari emiten ISAT yang secara keseluruhan juga untuk emiten ISAT ini masih sangat menarik untuk coba dilirik ya selagi dia konsisten dengan posisi trendline-nya, supportnya, dan bandarmologinya. Oke, kita lanjut ke emiten yang ketiga yang akan kita analisa. Di sini ada dari emiten ISSP di sini atau Steel Pipe Industry of Indonesia. Bisa kita lihat di sini untuk saham ini sendiri sama ya secara keseluruhan bergerak di pola trendline sideways di sini. Kita buat dulu untuk support terkuatnya di area sini dan resistansinya ya kurang lebih maksimal di 330-an. Dan sekarang berada di area harga 308. Kita coba cek dulu. Karena untuk sisi teknikal tentunya di sini apabila menunggu pantulan support, sebenarnya di sini ada beberapa area support yang dari sisi candlestick ya, tentunya yang pertama di 306 atau 308 di sini. Lalu di area bawah sini juga bisa dijadikan sebagai area support di 298. Bisa kita lihat di sini 298 bisa dijadikan sebagai area support juga dari sisi candlestick. Tetapi untuk strong supportnya ya di sini cukup jauh di harga 270-an. Tapi kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi dari emiten ISSP ini. Bisa kita lihat di sini, kita akan cek dari 20 Juni 2024. Di 20 Juni 2024 wah di sini sangat menarik sekali untuk SSP juga dari bandarmologinya dengan akumulasi bandar yang dominan ya dari broker GR di sini dengan rata-rata akumulasi di 300-an. Maka berarti sekarang yang saham ini berada di area harga 308 ya penutupan di kemarin. Di area harga tersebut 308 tentunya kurang lebih tidak terlalu jauh dengan harga akumulasi bandar yang berada di 300-an. Mungkin bisa coba untuk dicicil ya untuk masuknya, takutnya dibawa turun dulu. Kita bisa mencoba akumulasi terus apabila didapati saham ini melakukan penurunan selagi akumulasi bandar ini tidak melakukan distribusinya, bahkan bisa melanjutkan akumulasinya, tentunya ada kemungkinan atau ada indikasi untuk saham ini bisa di-up kembali tentunya di atas area harga akumulasi bandar ya. Tentunya di sini sangat dominan sekali ya yang melakukan akumulasi dari bandar broker GR di 300.000 lot di area harga 300-an. Oke, mungkin itu analisa dari SSP yang secara bandarmologinya sangat menarik ya. Kita lanjut ke emiten yang keempat. Di sini kita ada emiten ITMA di sini, ITMA atau PT Sumber Energi Andalan. Yang apabila kita lihat di sini untuk di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sangat tidak menarik ya dari sisi teknikalnya, tetapi di akhir 2023 terlihat saham ini mulai ada volume yang cukup signifikan. Tentunya dari sisi teknikal strong support ada di 400-an yang sekarang berada di area 800-an dan muncul beberapa gap di sini yang bisa kita jadikan sebagai area support apabila mengalami penurunan. Support di 690 di sini ada gap yang seharusnya di kemudian hari ditutup dulu ya di sini.
Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi dengan time frame di 31 Juli untuk emiten ITMA. 31 Juli, maaf, di sini kurang lebih sama ya pertukaran bandarnya, tidak ada yang dominan melakukan akumulasi maupun distribusi di sini. Terlihat kurang lebih sama-sama di sini bandarnya melakukan akumulasi maupun distribusi seperti pertukaran barang. Tetapi apabila kita lihat secara keseluruhan dengan time frame yang lebih panjang lagi di Desember 2023, di Desember 2023 di sini tentunya akumulasi bandar dominan sekali ya dari I2, II di sini. Dengan akumulasi di 2T ya di sini di 17 juta lot di harga rata-rata 1.233 di sini. Lalu yang lainnya untuk BR sendiri dan TS di 3 juta dan 1 juta lot di harga rata-rata 853. Berarti 853 untuk area harga tersebut kurang lebih masih di atas harga sekarang ya. Apabila kita tandai di area 853, 852 ada di kisaran sini 850-an, tapi sudah dekat ya dengan harga akumulasi bandar. Tetapi secara candlestick di sini kurang menarik karena harga naik turunnya ini sangat volatil sekali ya. Mungkin lebih amannya bisa tunggu untuk turun dulu ke area supportnya yang bisa di sini ya, untuk menutup gap dulu di harga 690-an. Tunggu untuk turun ke area harga tersebut, lalu muncul candlestick rebound, baru kita masuk di area harga 690-an yang tentunya harganya berada di bawah harga akumulasi bandar yang sekarang. Oke, mungkin itu cukup sekian dari emiten ITMA ini yang secara teknikal sebenarnya kurang menarik, tetapi dari sisi bandarmologinya masih sangat menarik ya untuk bisa dilirik selagi bandar yang melakukan akumulasi ini tidak keluar secara signifikan. Kita lanjut ke emiten yang kelima di sini. Yang akan kita analisa ada ITMG atau Indo Tambang Raya. Yang secara keseluruhan juga di sini mantul di strong supportnya di 23625 hingga sekarang berada di area harga 27 ribuan lagi. Sudah breakout dari chart pattern triangle di sini. Seperti bawah sini sebagai area support, atas sebagai resist, sudah terkonfirmasi breakout. Lalu menunggu untuk retest kembali di area resist lagi, yaitu dari trendline bearishnya yang cukup kuat ya di sini di kisaran harga 29 ribuan. Lalu di sini juga ada area resistansi kebetulan dari sisi candlestick di 28.700. Kurang lebih di sini. Secara teknikal di sini harganya udah cukup tinggi ya. Kita coba cek dulu dari bandarmologinya. Untuk emiten ITMG. Yang ada di 26 Juni 2024.
Bisa kita lihat di sini secara bandarmologinya sebenarnya sangat menarik karena ada dari bandar broker asing melakukan akumulasi cukup besar di sini. Tetapi untuk harga rata-ratanya ada di area harga 26.400-an. Kita sudah tandai sebelumnya di area sini. Berarti dari sisi bandarmologinya untuk harga area support dari bandarmologi dengan harga sekarang cukup tinggi ya. Mungkin bisa lebih amannya coba tunggu dulu untuk penurunan kembali minimal rebound di area harga akumulasi bandar untuk lebih memaksimalkan profit kita apabila kita mengakumulasi dari harga akumulasi bandar. Secara teknikal pun harganya sudah cukup tinggi di sini karena sudah mendekati area resistansi maupun dari candlestick resistansi dari trendline pun sudah mendekati. Maka tentunya secara keseluruhan untuk emiten ITMG ini kurang menarik ya dari sisi teknikalnya, tetapi untuk bandarmologinya masih menarik karena di sini masih diakumulasi. Tentunya bisa coba tunggu dulu untuk turun kembali setidaknya ke harga rata-rata akumulasi bandar di 26 ribuan. Oke, mungkin itu saja untuk analisa dari ITMG. Kita ke emiten yang berikutnya. Di sini ada dari CARR. Sekarang terlihat di sini sedang sideways di beberapa bulan terakhir ini dari bulan Juli. Tetapi sebelumnya dia pernah mengalami kenaikan hingga ke area harga 560-an. Untuk secara teknikal sebetulnya di sini untuk area support ya. Karena di beberapa bulan terakhir ini sudah melakukan posisi sideways. Tentunya strong supportnya di 226 dengan resistansi di 266. Apabila terbreakout di 266 untuk teknikal di sini tentunya sangat menarik untuk bisa melanjutkan kenaikannya ke resistansi yang berikutnya yang berada di 280. Di sini bisa dijadikan sebagai area resistansi. Apabila lanjut breakout juga bisa ke resistansi yang berikutnya di area ke harga 298. Sini bisa dilihat secara trendline juga. Sebenarnya tinggal menunggu ya, sideways tinggal menunggu breakout. Walaupun di sini sideways tentunya tetap tinggal menunggu breakout dulu dari trendline bearishnya. Garis trendline bearish yang ada indikasi kemungkinan mungkin dia nanti bisa melanjutkan up-nya lagi. Selagi didukung dengan bandarmologi yang bagus. Kita coba cek dulu dari bandarmologinya yang ada di 2 Februari dari emiten CARR ini. Secara bandarmologi di sini sebetulnya kurang lebih tidak jauh berbeda yang melakukan akumulasi maupun distribusi di sini. Tapi apabila kita lihat di sini yang melakukan akumulasi dominan ada dari bandar broker NI dengan akumulasi di 230.000 lot di area akumulasi di harga 337. Kita tandai di kisaran 337, maka kurang lebih di area sini ya bisa dijadikan sebagai area support bandar maupun resistansi untuk di tahap sekarang. Setidaknya apabila broker NI ini melakukan akumulasi lagi tentunya harusnya dikerek hingga naik ke area minimal di 336.
dengan indikasi atau kemungkinan kenaikan di kisaran 35-36% dengan harga akumulasi bandar. Tetapi tentunya di sini dari sisi teknikal tidak terbreakdown di area harga 226, karena apabila terbreakdown di area sideways tersebut, tentunya untuk support berikutnya ada di area harga 200, dan apabila terbreakdown di 200 tersebut juga bisa turun ke harga 160-an. Tapi kita bisa simpulkan di sini untuk strong supportnya sendiri sebetulnya ada di area sideways-nya ini di harga 226 maksimal sebagai area strong support. Oke, mungkin itu saja untuk analisa dari emiten JARR ini yang secara teknikal sebetulnya menarik, karena sekarang yang sebelumnya mengalami trendline sideways cukup signifikan dari area harga 500-an turun ke area resistansi berikutnya di 400-an. Area sini lalu turun kembali hingga naik ke area resistansi berikutnya 360 hingga sekarang sedang bergerak di pola trendline sideways-nya di beberapa bulan terakhir, yang bisa menunjukkan indikasi bahwa untuk volume share-nya ya, untuk pendistribusian barangnya sudah mulai stabil hingga membuat pola trendline sideways tinggal menunggu di up kembali minimal ke harga akumulasi bandar dari broker NI ini. Mungkin itu saja ya untuk analisa hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya tetap menggunakan money management, jangan sampai karena nafsu menggunakan modal yang besar, tidak menggunakan money management, bisa mengakibatkan kerugian yang cukup fatal. Lalu tetap konsisten juga untuk menggunakan area support maupun resistansinya dari sisi teknikal maupun bandarmologinya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.